Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Selasa tanggal 8 Februari 2022 bersama-sama di Mimbar Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20 ayat ke-14 sampai ayat ke-15 Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bersama-sama, mari kita baca. Tidak baik kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam ayat ke-14 dan ayat ke-15 ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar di mana di saat kita Bapak Ibu Saudara dalam memperoleh segala sesuatu yang kita miliki, di mana disitu katakan sekalipun ada emas dan permata banyak. Mungkin saat ini kita memiliki harta ataupun kita memiliki jabatan, ataukah kita mencapai studi kita yang luar biasa, apapun yang kita lakukan mungkin dipandang luar biasa, ya, sehingga dikatakan di situ emas dan permata. Kita tahu bicara harga emas dan permata itu begitu luar biasa. Tetapi di sini menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita memperoleh hal-hal itu semua Bapak Ibu Saudara? Apakah sesuai dengan kehendaknya Tuhan ataukah tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan berarti kita tidak boleh memperoleh harta, emas atau permata ataupun yang kita inginkan. Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan tidak boleh. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, caranya bagaimana kita untuk memperoleh hal tersebut. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita memperoleh hal-hal tersebut dengan baik, emas dan permata ataupun apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu Bapak Ibu Saudara, kalau di ayat yang ke-15b dikatakan, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Bicara tentang pengetahuan Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang yang namanya milikilah hikmat Bapak Ibu Saudara. Memiliki hikmat. Seseorang yang kalau memiliki hikmat Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya secara perilakunya, ya, bibirnya Bapak Ibu Saudara memiliki pengetahuan, sehingga dia tahu apakah yang dia lakukan ini benar atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Contoh Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-14 dikatakan tidak baik kata si pembeli. Ini bicara kalau kita mau contohkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang penjual menjual barangnya, kita menjadi pembeli, kita selalu mengatakan, oh ini kurang baik, barangmu kurang baik begini. Tapi sebetulnya kita sedang mencari keuntungan kita Bapak Ibu Saudara. Seandainya pun contoh sang penjual, ya Bapak Ibu Saudara, barang yang kita mau beli ternyata dia betul-betul menyatakan, oh barang yang dia jual ini keuntungannya juga sedikit. Itu pun juga sebaliknya, pembeli juga menginginkan barang yang baik dengan harga yang murah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki hikmat Bapak Ibu Saudara, bibir kita, penyampaian kita itu sesuai kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam usaha kita Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, biarlah kita sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan hikmat ini Bapak Ibu Saudara, supaya dalam pekerjaan kita, usaha kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat penting buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua untuk mendapatkan hikmat itu adalah, kalau kita mau belajar bersama-sama di dalam Amsal 9 Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Amsal 9 Bapak Ibu Saudara pasti mengetahui dan tidak asing dengan ayat ini, tapi ini perlu kita mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman Tuhan di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara supaya bibir kita penuh dengan pengetahuan,
Pengetahuan itu bicara tentang hikmat yang Tuhan berikan buat kita supaya kita ini tidak merugikan orang lain dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tahu apakah yang kita lakukan ini betul atau tidak, jujur atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu kita mengenal yang Maha Kudus. Dengan kehidupan kita yang selalu mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin luar biasa, Saudara. Sehingga apa yang kita lakukan jangan sampai merugikan orang lain. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah takut akan Tuhan. Sehingga di saat kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu boleh berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keuntungan sesuai dengan kehendak kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca lagi di dalam Amsal 16, Bapak Ibu Saudara ya. Amsal pasal 16 ayat yang ke 16, Bapak Ibu Saudara. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Nah, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak, Bapak Ibu Saudara. Hikmat sangat dipentingkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kalau dengan kekuatan kita sendiri memang kita memperoleh apa yang menjadi kita inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada dampaknya. Kita merugikan orang lain. Kita merasa, wah aku bisa. Tapi seorang kalau kita memiliki hikmat yang dari yang Tuhan sudah berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita menjadi berkat buat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membedakan, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita memiliki hikmat dan kita memiliki dampak yang menjadi berkat bagi buat orang lain, Bapak Ibu Saudara, ini melebihi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tanpa sadari, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengumpulkan harta kita di surga. Ya, Tuhan senang melihat kita. Ya, Tuhan begitu menyayangi kita karena melihat anak-anaknya ya mau belajar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara merindukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, carilah hikmat. Yaitu dengan apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seperti apa, Ibu Saudara? Yaitu dengan belajar apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak lain tidak bukan, Bapak Ibu Saudara, kita harus setia untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, yaitu dengan gemar. Gerakan membaca Alkitab rutin, Bapak Ibu Saudara. Terus baca, Bapak Ibu Saudara. Di situ Bapak Ibu Saudara akan tahu apa menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan tahu hikmat Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan memperoleh berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau sama-sama berdoa. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, kami mau rindu untuk mendapatkan hikmat daripada-Mu, yaitu dengan takut akan Engkau Tuhan. Dengan itu Tuhan, apa yang kami peroleh Tuhan, pekerjaan kami, harta milik kami Tuhan, kami peroleh dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak kami dari surga, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.